Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Wanyus Teropong bersama saya Katarina Amelia. Pemirsa, kali ini kami akan mengupas informasi terkait hubungan politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menjadi sorotan. Ketegangan itu bermunculan setelah Trump menyatakan bahwa Israel tidak akan berada pada posisinya saat ini tanpa dukungan dirinya. Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya Washington mendorong kesepakatan damai dengan Iran. Di saat yang sama, Israel tetap melanjutkan serangan ke Lebanon dengan dalih menargetkan Hizbullah, kelompok yang selama ini dikenal sebagai sekutu Iran. Selama bertahun-tahun, Trump dan Netanyahu dikenal memiliki hubungan dekat. Netanyahu bahkan pernah menyebut Trump sebagai sahabat terbesar Israel yang pernah berada di Gedung Putih. Lantas, benarkah hubungan Trump dengan Netanyahu kian memburuk bahkan hingga retak? Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di Wanyus Teropong. Hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah berada di titik yang tak biasa. Trump secara terbuka menyatakan bahwa Israel tak akan ada di posisinya sekarang tanpa dukungannya. Sebuah pernyataan yang langsung menarik perhatian banyak pihak. Pernyataan itu muncul bukan tanpa konteks, apalagi Washington sedang gencar mendorong kesepakatan damai dengan Iran. Sementara Israel justru terus melancarkan serangan ke Lebanon dengan alasan memburu Hizbullah, kelompok militan yang dikenal sebagai sekutu Teheran. Padahal, Trump dan Netanyahu selama ini dikenal sebagai dua pemimpin yang kompak. Netanyahu bahkan pernah menyebut Trump sebagai sahabat terbesar Israel yang pernah menghuni Gedung Putih. Namun kini angin berubah. Trump menilai agresi militer Israel di Lebanon beresiko merusak jalur diplomasi Amerika dengan Iran. Ia pun tak segan mengkritik Netanyahu secara langsung, mendesaknya untuk lebih bertanggung jawab dalam menyikapi situasi di Lebanon. Terbaru, Trump melontarkan pernyataan kepada Netanyahu dan menyebutnya tanpa ada dirinya maka tak ada Israel. Pernyataan itu menjadi salah satu kritik paling keras terhadap Netanyahu. Sebelumnya, Trump dikenal sebagai salah satu presiden Amerika Serikat yang paling vokal mendukung Israel. Ketegangan keduanya juga disebut telah terjadi sejak awal Juni. Mengutip laporan Axios, Trump sempat menelepon Netanyahu pada 1 Juni 2026 untuk menyampaikan kemarahannya atas rencana Israel memperluas serangan ke Lebanon, termasuk ancaman serangan ke kawasan Dahiyeh di Beirut yang dikenal sebagai basis kuat Hizbullah. Dalam laporan tersebut, Trump disebut menilai Netanyahu bertindak terlalu jauh, bahkan hingga disebut gila karena eskalasi militer Israel berpotensi merusak upaya diplomasi Washington dengan Teheran. Presiden Donald Trump melontarkan kritik kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu dengan menilai bahwa pemimpin Israel tersebut seharusnya menghargai upaya diplomatik yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Dalam wawancara melalui telepon dengan The New York Times, Trump menyatakan bahwa Israel akan memperoleh keuntungan dari perjanjian yang telah dicapai. Ia juga memberikan apresiasi kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin atas peran mereka dalam mendukung proses penyelesaian tersebut. Sembari menyampaikan kritik terhadap Benjamin Netanyahu. Trump menggambarkan Netanyahu sebagai sosok yang sulit diajak bekerja sama. Menurutnya, pemimpin Israel itu seharusnya berterima kasih kepada Amerika Serikat atas keberhasilan diplomasi tersebut.
Ia juga berpendapat bahwa jika Iran memiliki senjata nuklir, keamanan Israel akan berada dalam ancaman serius. Dalam beberapa pekan terakhir, Trump disebut semakin kecewa terhadap Netanyahu karena Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Menurut Trump, tindakan tersebut berulang kali berpotensi mengganggu jalannya perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Hingga saat ini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait perjanjian tersebut. Sikap Trump terhadap Netanyahu tidak lepas dari kepentingan politik Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik dengan Iran. Perang yang berlarut dinilai semakin tidak populer di dalam negeri Amerika dan ikut menekan harga bahan bakar. Analis Timur Tengah Aaron David Miller menilai Trump dapat menggunakan pengaruh politiknya untuk menekan Netanyahu apabila langkah Israel dianggap menghalangi tujuan Washington. Miller mengatakan jika Netanyahu menghalangi sesuatu yang sangat diinginkan Trump dan itu adalah keluar dari perang ini, maka Trump siap menggunakan pengaruh yang dimilikinya. Dengan situasi itu, dukungan Trump terhadap Israel tidak lagi otomatis berarti dukungan penuh terhadap setiap keputusan Netanyahu. Trump dinilai tetap akan mempertimbangkan kepentingan strategis Amerika Serikat, terutama dalam proses negosiasi dengan Iran. Ketegangan ini terjadi menjelang rencana penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelumnya menyatakan Washington dan Teheran telah mencapai kesepakatan setelah melalui pembicaraan intensif. Pakistan disebut berperan sebagai mediator dalam proses diplomasi tersebut. Setelah pembicaraan intensif, dengan senang hati kami mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai, tulis Shehbaz Sharif di akun X miliknya. Kesepakatan itu disebut mencakup penghentian operasi militer di sejumlah front termasuk Lebanon. Oleh karena itu, serangan Israel ke wilayah tersebut menjadi salah satu faktor yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses perdamaian antara Washington dengan Teheran. Di sisi lain, Iran bakal diguyur dana investasi senilai 300 miliar US dollar atau sekitar 5.342 triliun rupiah sebagai bagian dari kerangka perjanjian damai Amerika Serikat dan Iran yang akan ditandatangani 19 Juni di Swiss. Seorang sumber yang mengetahui perjanjian itu mengatakan dana investasi tersebut dirancang untuk memberikan insentif ekonomi kepada kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan akhir demi mengakhiri perang. Keberadaan dana investasi itu sebenarnya telah dilaporkan sebelumnya. Namun, informasi terbaru mengungkap bahwa lebih dari separuh dana investasi itu telah disalurkan dan seluruhnya akan terdiri dari dana sektor swasta. Dilansir Reuters, sumber menyebut dana baru ini merupakan investasi swasta, bukan program rekonstruksi atau reparasi dan tidak mencakup dana atau hibah pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, negara-negara Teluk Arab, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika telah setuju untuk memberikan pendanaan. Investasi yang dijanjikan mencakup bidang energi, logistik, manufaktur, dan transportasi. I'm very happy to say Kesepakatan awal Presiden Donald Trump dengan Iran kini menghadapi berbagai penolakan, terutama dari kelompok konservatif. Dengan salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah potensi aliran dana ke Teheran. Wakil Presiden JD Vance tampak mengakui secara tidak langsung kemungkinan bahwa Iran bisa memperoleh akses hingga sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat untuk dana rekonstruksi. Namun setelah wawancara tersebut, pemerintahan Trump berupaya memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa dana tersebut tidak berasal dari pembayar pajak Amerika Serikat, melainkan dari negara-negara Teluk yang hanya akan diberikan jika Iran memenuhi ketentuan dalam perjanjian damai. Vance kemudian menjelaskan dalam wawancara di Fox News bahwa Amerika Serikat akan melibatkan negara-negara lain, bukan Amerika Serikat sendiri, untuk berinvestasi di Iran.
Ia juga menambahkan dalam wawancara terpisah bahwa investasi dari pihak seperti Uni Emirat Arab hanya akan dimungkinkan jika Iran terlebih dahulu mengubah perilakunya. Meski demikian, perbedaan penafsiran semacam ini sebelumnya kerap diabaikan atau bahkan dikritik oleh Partai Republik dan Trump sendiri dalam berbagai kesempatan. Terutama ketika jumlah yang dibahas lebih kecil dari angka 300 miliar dolar tersebut. Sebagai perbandingan, ketika pemerintahan Presiden Barack Obama bersama negara-negara lain menandatangani kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015, Iran memang mendapatkan kembali akses ke dana miliaran dolar. Namun dana tersebut bukan berasal dari pihak asing, melainkan aset milik Iran sendiri yang sebelumnya dibekukan di bank-bank luar negeri akibat sanksi. Nilainya diperkirakan sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat. Namun nuansa seperti ini jarang muncul dalam pernyataan Trump. Ia kerap menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai bentuk pemberian keuntungan finansial kepada negara yang ia sebut sebagai sponsor terorisme utama, bahkan secara keliru menyebutnya sebagai uang tunai. Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan kelemahan kepemimpinan Amerika dan buruknya kemampuan negosiasi. Pernyataan tersebut kini dapat kembali menjadi sorotan. Pada September 2015, Trump menulis di USA Today bahwa Iran menerima rezeki nomplok sebesar 150 miliar dolar yang akan digunakan untuk mendanai terorisme di seluruh dunia, meskipun angka tersebut sering dianggap berlebihan. Di bulan yang sama, ia juga menyampaikan dalam sebuah pidato di Oklahoma City bahwa Amerika Serikat memberikan 150 miliar dolar kepada Iran untuk mendukung teror di seluruh dunia. Media-media Israel melaporkan kefrustasian yang meningkat di kalangan kepemimpinan politik di Tel Aviv menyusul pengumuman nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang. Beberapa pejabat seperti dilansir Al-Mayadin Selasa 16 Juni 2026 mengungkap krisis dengan Washington dan menuduh Amerika Serikat tunduk pada tuntutan-tuntutan Iran. Menurut laporan i24 News, kekhawatiran yang memalukan bagi Israel adalah dimasukkannya Lebanon dalam MOU. Seorang pejabat Israel mengatakan masalah terkait Lebanon memicu ketegangan sangat tinggi antara Tel Aviv dan Washington, di mana ketidaksetujuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terungkap ke publik. Sementara koran Yediot Ahronot secara tajam mengkritik bagaimana Washington melakoni negosiasi dengan Teheran. Koran itu berargumen saat koordinasi dengan Amerika Serikat tetap penting, meningkatnya ketergantungan Israel kepada Washington sebagai sesuatu yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Mereka juga melaporkan bahwa menimbang apa yang digambarkan sebagai manajemen negosiasi yang ceroboh oleh pemerintahan Amerika Serikat, Israel telah kembali kepada sebuah realitas kebebasan aksi agresif lebih dibatasi dan kapabilitasnya telah dilemahkan, terutama karena memburuknya hubungan antara Trump dan Netanyahu. Para pejabat senior Israel juga dikabarkan frustrasi terhadap pendekatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam proses negosiasi dengan Iran, sambil mengklaim bahwa Israel telah dipinggirkan dari perkembangan utama negosiasi. Di sisi lain, Netanyahu menggunakan pernyataan publik pertamanya setelah pengumuman nota kesepahaman Amerika Serikat-Iran untuk menegaskan kembali niat Israel untuk mempertahankan posisi militer di Lebanon Selatan. Berbicara pada konferensi pers pada hari Senin, Netanyahu bersikeras bahwa pasukan Israel akan tetap berada di apa yang dia gambarkan sebagai zona keamanan yang ditetapkan selama perang. Khusus mengenai Lebanon, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan terus menduduki wilayah di selatan tanpa batas waktu. Netanyahu berusaha menggambarkan pendudukan yang berkelanjutan di Lebanon Selatan sebagai kebutuhan keamanan dan mengklaim bahwa Iran telah berusaha menjadikan penarikan Israel sebagai bagian dari negosiasi. Sebaliknya, penghentian operasi militer di Lebanon justru menjadi salah satu poin yang secara jelas tercantum dalam kesepakatan. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi Netanyahu dan koalisi pemerintahannya yang selama ini mengusung pendekatan keamanan yang lebih agresif terhadap Iran dan kelompok-kelompok yang didukung Teheran. Netanyahu juga masih menghadapi tantangan politik domestik yang tidak ringan.
Selain menghadapi tekanan menjelang pemilu, ia juga masih dibayangi sejumlah perkara hukum yang berpotensi berlanjut apabila kehilangan dukungan politik pada masa mendatang. Situasi ini membuat setiap keputusan terkait konflik regional memiliki konsekuensi yang besar, baik bagi masa depan pemerintahannya maupun karir politik pribadinya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan berada di sebuah bunker bersama kabinet keamanannya pada Minggu malam untuk mengantisipasi kemungkinan serangan rudal balistik dari Iran ketika ia menerima telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Panggilan tersebut merupakan yang kedua antara kedua pemimpin pada hari yang sama. Dalam percakapan sebelumnya, Trump disebut menyampaikan kemarahannya atas serangan Israel di Beirut dan mengkritik keputusan Netanyahu. Pada panggilan berikutnya, Trump mengabarkan bahwa nota kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran telah tercapai, yang menurutnya menandai berakhirnya konflik yang berlangsung sejak akhir Februari. Situasi ini berbeda dengan tahun 2015 ketika Netanyahu secara terbuka menentang kesepakatan nuklir Iran yang dicapai pemerintahan Barack Obama. Saat itu, ia bahkan berpidato di Kongres Amerika Serikat untuk mengkritik perjanjian tersebut. Namun kali ini, Netanyahu hampir tidak memberikan komentar publik mengenai kesepakatan yang diumumkan Trump. Sejumlah pejabat Israel disebut khawatir terhadap isi nota kesepemahaman tersebut. Kesepakatan itu berpotensi membuka kembali Selat Hormuz, melonggarkan sanksi ekonomi terhadap Iran, serta menunda pembahasan isu-isu utama yang selama ini menjadi fokus Israel, termasuk program nuklir dan rudal balistik Teheran. Ketika akhirnya berbicara kepada publik pada Senin malam, Netanyahu hanya menyinggung kesepakatan tersebut secara singkat dalam konferensi persnya. Ia juga nyaris tidak menyebut nama Trump, sesuatu yang cukup tidak biasa mengingat selama bertahun-tahun ia kerap menonjolkan kedekatannya dengan Presiden Amerika Serikat tersebut. Selain itu, kesepakatan tersebut juga berpotensi mempengaruhi kebijakan keamanan Israel terhadap Hezbollah. Iran dilaporkan menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon Selatan, sebuah syarat yang hingga kini masih ditolak oleh pemerintah Israel. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait dalam dinamika terbaru konflik Timur Tengah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah Amerika Serikat memutuskan menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Iran untuk menghentikan konflik yang berlangsung di kawasan. Langkah Washington tersebut dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan sikap Netanyahu yang selama ini menegaskan bahwa operasi militer terhadap Iran dan kelompok sekutunya termasuk Hizbullah di Lebanon belum berakhir. Di tengah upaya diplomatik yang digagas Amerika Serikat, Netanyahu tetap menunjukkan sikap keras terhadap Iran. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengakui bahwa pendekatan Israel kerap mempersulit proses negosiasi yang sedang berlangsung. Saya Katarina Amelia, sampai berjumpa kembali dalam program One News Terpau berikutnya hanya di kanal YouTube TV One News Call.